mendadak itu ada binatang-binatang aneh di tempat usaha panjenengan. Padahal biasanya ya ndak ada. Aja turu sore kaki, ana diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda usaha panjenengan diguna-guna oleh orang. Nah, jadi tidak heran ya, bahwa sampai saat ini pada zaman sekarang ini, zaman digital, zaman modern, tetapi praktek-praktek usaha guna-guna, ya, jadi praktek guna-guna, santet, sihir, ya kiriman-kiriman gaib negatif ini masih sering dipakai. Apalagi dalam dunia bisnis. Jadi kok tidak ada itu? Tidak. Ada. Dan sampai saat ini pun masih ada dan juga masih digunakan. Contohnya begini. Seumpama usaha panjenengan ini bersaing dengan lawan bisnis panjenengan. Di samping dengan meningkatkan kualitas produksi, kualitas pemasaran, kualitas manajemen, ya, kualitas barangnya, ini juga ada yang menggunakan cara-cara jalur kiri, ya, seperti untuk mematikan usaha lawan itu bisa dengan menggunakan guna-guna. Nah, ciri-cirinya bagaimana kalau usaha panjenengan ini terkena guna-guna? Yang pertama, ini ditemukan sarana tumbal atau benda-benda yang digunakan untuk guna-guna di area usaha panjenengan. Kalau sudah ditemukan itu, ya, sarana tumbal atau guna-guna itu tadi, entah itu kain mori yang dipendam, entah itu rambut yang dipendam, entah itu beras kuning, entah itu bunga, entah itu garam yang diisi energi negatif. Nah, itu artinya memang jelas usaha panjenengan diguna-guna. Yang awalnya usaha panjenengan ini lancar, laris, umpama dagangan, kok terus menjadi macet. Padahal kualitas produksi panjenengan sudah oke, pemasaran sudah oke, manajemennya juga sudah oke. Usaha panjenengan ini sudah maksimal, tetapi kok masih macet. Nah, itu apalagi ditemukan itu tadi tumbal atau guna-guna itu tadi. Ya, ini jelas ada orang yang mengirim energi negatif
kepada panjenengan. Artinya usaha panjenengan disalahi. Ya, itu tandanya kalau ditemukan benda ada tumbal. Nah, itu. Kemudian tanda yang nomor 2. Biasanya antar karyawan ataupun karyawan dengan pemilik owner sering terjadi keributan. Sering ribut, sering cekcok, tidak ada masalah, tahu-tahu pada emosi, tahu-tahu pada berantem, sehingga tidak fokus kerja. Padahal awalnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, ini artinya usaha panjenengan ini bisa saja terkena guna-guna. Itu. Kemudian tanda yang nomor 3. Biasanya karyawan panjenengan ini males. Nah, pekerjaan sering berantakan, tidak beres. Itu padahal awalnya ya baik-baik saja. Karena apa? Guna-guna ini yang diserang pertama kali adalah mental. Jadi diteror dulu mentalnya. Ketika mental karyawan, mental pengusahanya, pemiliknya ini sudah kena, maka nanti akan ada kiriman selanjutnya. Otomatis kalau karyawannya males bekerja, karyawannya lesu, ya, kemudian tidak beres kerjaan, otomatis kan lama-kelamaan bangkrut. Nah, itu. Ini tandanya semacam itu. Kemudian tanda yang selanjutnya, tanda yang nomor 4, biasanya itu sering mencium bau wangi-wangian yang aneh di tempat usaha panjenengan. Padahal ini tidak parfum karyawan panjenengan ataupun panjenengan tidak menaruh wangi-wangian di situ. Itu. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 5, yaitu biasanya usaha panjenengan ini mendadak sepi. Pelanggan-pelanggan panjenengan ini pada kabur semua, pada hilang. Nah, ini salah satu tanda usaha panjenengan diguna-guna atau disalahi orang lain. Padahal pelayanannya juga sudah bagus, ya, produksinya juga kualitasnya tinggi, kemudian manajemennya juga bagus, pemasarannya juga oke, tahu-tahu kok mendadak sepi. Dan sepinya berkelanjutan. Nah, ini bisa saja usaha panjenengan ini diguna-guna atau disalahi orang. Kemudian tanda selanjutnya, tanda yang nomor 6, kalau usaha panjenengan ini diguna-guna orang lain adalah mendadak itu ada binatang-binatang aneh di tempat usaha panjenengan. Padahal biasanya ya ndak ada. Contohnya bisa saja tahu-tahu ada belatung banyak di situ, ada lipan lah, ada lalat, kolojengking, segala macam. Nah, itu adalah kiriman-kiriman energi negatif lewat binatang tadi. Itu. Jadi kalau mendadak ada binatang-binatang aneh, ya jenengan hati-hati, banyak berdoa, kemudian memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kemudian tanda selanjutnya, tanda yang nomor 7, kalau usaha panjenengan diguna-guna orang lain, biasanya di tempat tersebut ini ada hawa hangat atau dingin atau perasaan angker. Jadi merinding biasanya nggih, kalau di tempat semacam itu bisa merasakan kok. Karyawan panjenengan mungkin atau panjenengan sendiri gitu nggih. Di tempat usaha tadi tahu-tahu merinding, kemudian ada hawa hangat dan dingin itu berganti mendadak. Terus usahanya tadi sepi. Nah, ini aneh. Gitu nggih. Itu harus hati-hati, bisa-bisa tadi terkena guna-guna. Kemudian yang tanda selanjutnya, yang tanda nomor 8, ini seumpama panjenengan ini usaha warungan atau restoran gitu nggih.
mendadak itu makanan panjenengan kok cepet basi. Wis gak enak cepet basi, ya toh, padahal baru dimasak. Nah ini juga bisa karena guna-guna. Kemudian ini juga sering kelihatan, umpama usaha panjenengan terkena guna-guna, ini gini. Kadang-kadang usaha panjenengan itu kelihatan tertutup, umpama restoran atau warung atau toko gitu ya. Padahal jenengan itu buka, tetapi orang lain yang melihat toko panjenengan itu tutup. Nah itu tandanya panjenengan tadi dikirim energi negatif yang menyelimuti usaha panjenengan. Padahal buka kok ketok tutup. Ya, akhirnya tidak ada orang beli, wong tutup. Itu ya, itu artinya usaha panjenengan terkena guna-guna. Ya, jadi itu tanda-tanda atau ciri-ciri usaha yang terkena guna-guna atau disalahi orang. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya tetap panjenengan harus berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pemberi rezeki kepada panjenengan. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bahasan kita bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.